Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen panelis dari Universitas Putra Bangsa Kebumen. Perkenalkan, nama saya Rieni, NIM 19550376. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan seminar proposal skripsi yang berjudul Pengaruh Human Relation, Efikasi Diri, Beban Kerja, dan Burnout terhadap Kinerja, Studi pada Tenaga Kesehatan Puskesmas Karanggayam 1. Ya, langsung saja untuk bab 1 saya akan membahas latar belakang penelitian saya. Keberhasilan suatu organisasi tidak terlepas dari faktor sumber daya manusia yang berhubungan erat dengan kinerja. Semakin baik kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, maka semakin mudah dalam mencapai tujuan organisasi. Karena sumber daya manusia sebagai pemegang kunci keberhasilan dalam setiap pengembangan organisasi. Salah satu pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kebumen, yaitu Puskesmas Karanggayam 1, yang terletak di Jalan Karanggayam nomor 2, RT 4 RW 2 Desa Karanggayam, Kecamatan Karanggayam. Puskesmas Karanggayam 1 memiliki tenaga kesehatan yang berjumlah 44 orang, terdiri dari 31 PNS dan 13 non-PNS. Pembangunan kesehatan khususnya di Puskesmas Karanggayam 1 diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat, agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehingga terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Berikut ini merupakan tabel dari jumlah dan jenis tenaga kesehatan, baik PNS maupun non-PNS pada Puskesmas Karanggayam 1. Ya, untuk selanjutnya, sebelum saya melakukan penelitian, saya melakukan mini riset terlebih dahulu terhadap tenaga kesehatan Puskesmas Karanggayam 1 untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Hasil mini risetnya sebagai berikut ini. Berdasarkan hasil mini riset tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari 43 responden tenaga kesehatan Puskesmas Karanggayam 1, variabel beban kerja memiliki pengaruh paling tinggi dalam peningkatan kinerja, yaitu sebesar 44%. Ya, untuk selanjutnya, ini merupakan tabel yang mendukung fenomena penelitian saya terkait kinerja. Ini adalah tabel dari hasil rekapitulasi cakupan kinerja tenaga kesehatan, yaitu berupa SKP, baik dari tenaga PNS maupun non-PNS dari tahun 2020. Dan ini merupakan tabel 2020. Dan ini merupakan tabel sasaran kerja di tahun 2021. Tidak hanya itu, untuk mendukung fenomena kinerja penelitian saya juga mencantumkan terkait hasil rekapitulasi cakupan kinerja organisasi, baik itu upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perorangan atau UKP. Ya. Untuk fenomena penelitiannya dapat dirangkum sebagai berikut. Untuk fenomena kinerja, berdasarkan dari tabel yang telah saya jelaskan tadi, bahwa rata-rata penilaian kinerja individu atau SKP tenaga kesehatan dan didukung penilaian kinerja Puskesmas Karanggayam 1 terkait hasil rekapitulasi cakupan kinerja baik UKM ataupun UKP menunjukkan bahwa hasilnya itu sudah baik namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari outputnya yang belum mencapai nilai 100%. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait fenomena human relation. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap salah satu tenaga kesehatan di Puskesmas Karanggayam 1,
Secara umum, human relation pegawai sudah baik, namun masih ada hubungan internal antar pegawai yang kurang baik, baik sesama bawahan maupun antar atasan dan bawahan. Hal ini dibuktikan dari masih adanya gapping antar teman karena dekat dengan atasan yang berpengaruh terhadap kegiatan antar program kesehatan yang menjadi sedikit sulit untuk dikoordinasikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait fenomena penelitian efikasi diri. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap kepala tata usaha, efikasi yang dimiliki pegawai sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tenaga kesehatan yang mampu menyelesaikan tugas dalam jangka waktu yang cukup luas maupun sempit. Selain itu, mampu menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Untuk fenomena yang selanjutnya yaitu beban kerja. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap salah satu tenaga kesehatan, yaitu bidan desa, mengatakan bahwa beban kerja yang dirasakan itu cukup berat. Salah satunya yaitu seorang bidan yang merangkap jabatannya sebagai bendahara blok dan menjadi ketua tim audit internal. Tuntutan tugas yang dianggap berat ini dilihat ketika petugas tersebut sedang melakukan tugas lapangan seperti posyandu. Di saat bersamaan harus menyelesaikan kegiatan perbendaharaan yang sewaktu-waktu harus diselesaikan. Untuk fenomena yang terakhir yaitu burnout. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap tenaga kesehatan, beban kerja yang berlebihan ini akan menimbulkan suatu kelelahan kerja atau burnout. Beban kerja yang berlebih hingga lingkungan kerja yang tidak mendukung dapat mendorong timbulnya burnout pada tenaga kesehatan. Seseorang yang mengalami burnout pada tingkat yang tinggi sebagian besar cenderung untuk menarik diri dari pekerjaannya, sehingga hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan pun kurang maksimal dan berimbas pada produktivitas atau kinerjanya. Ya, untuk selanjutnya yaitu terkait rumusan masalah dari penelitian yang saya lakukan ada 5. Yang pertama yaitu apakah human relation berpengaruh terhadap kinerja tenaga kesehatan Puskesmas Karanganyar 1. Yang kedua, apakah efikasi diri berpengaruh terhadap kinerja? Yang ketiga, apakah beban kerja berpengaruh terhadap kinerja? Yang keempat, apakah burnout berpengaruh terhadap kinerja? Dan yang kelima, apakah human relation, efikasi diri, beban kerja, dan burnout secara simultan berpengaruh terhadap kinerja tenaga kesehatan Puskesmas Karanganyar 1? Untuk selanjutnya, yaitu batasan masalah. Ada 2. Yang pertama, membatasi responden dalam penelitian ini adalah tenaga kesehatan Puskesmas Karanganyar 1. Kemudian yang kedua, membatasi indikator yang digunakan pada masing-masing variabel penelitian, yaitu human relation, efikasi diri, beban kerja, dan burnout terhadap kinerja. Ya, berikut ini merupakan indikator dari variabel penelitian yang saya ambil. Ada indikator dari kinerja, indikator dari human relation, indikator dari efikasi diri, indikator dari beban kerja, dan indikator dari burnout. Ya, selanjutnya untuk tujuan penelitian saya ada 5. Saya tampilkan sebagai berikut ini. Untuk manfaatnya ada 2. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua yaitu manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya ada 2, yang pertama bagi pihak akademis dan yang kedua bagi peneliti. Manfaat praktisnya ada 2 juga, yang pertama bagi karyawan dan yang kedua bagi puskesmas. Ya, untuk selanjutnya yaitu bab 2. Berikut ini saya tampilkan tinjauan teori dari masing-masing variabel penelitian. Untuk yang pertama yaitu terkait variabel dependen, yaitu kinerja, ini merupakan tinjauan teorinya. Kemudian untuk variabel human relation 1, berikut tinjauan teorinya, dan efikasi diri X2, beban kerja X3, dan variabel burnout X4. Berikut ini merupakan tinjauan teori yang saya ambil untuk
penelitian saya. Selanjutnya yaitu untuk mendukung penelitian saya mengambil 5 penelitian terdahulu dari masing-masing variabel penelitian yang saya ambil sebagai berikut yang saya tampilkan. Dan untuk model empiris dari penelitian saya, yaitu hipotesis 1, human relation berpengaruh terhadap kinerja tenaga kesehatan puskesmas karyawan 1. Hipotesis 2, efikasi diri berpengaruh terhadap kinerja. Hipotesis 3, beban kerja berpengaruh terhadap kinerja. Hipotesis 4, burnout berpengaruh terhadap kinerja. Dan untuk hipotesis kelima, yaitu human relation, efikasi diri, beban kerja, dan burnout berpengaruh secara simultan terhadap kinerja tenaga kesehatan puskesmas karyawan 1. Untuk selanjutnya yaitu bab 3, membahas terkait objek penelitian, subjek penelitian, dan populasi dan sampel. Untuk objek penelitian yang saya ambil ada 2. Yang pertama, variabel bebas atau independen variabel meliputi human relation, efikasi diri, beban kerja, dan burnout. Dan untuk yang kedua yaitu variabel terikat atau dependent variabel, yaitu kinerja. Subjek penelitian yang saya ambil yaitu tenaga kesehatan yang bekerja pada puskesmas karyawan 1. Untuk populasinya yaitu tenaga kesehatan. Kemudian untuk sampelnya berjumlah 43 responden dengan menggunakan teknik non-probability sampling. Jenis data yang saya ambil ada 2, yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Teknik pengumpulan datanya ada 3, yang pertama yaitu wawancara, kedua kuesioner atau angket, dan yang ketiga studi pustaka. Untuk teknik analisis datanya ada 2, yang pertama analisis deskriptif, yang kedua analisis statistik. Kemudian saya menggunakan alat analisis data. Yang pertama uji instrumen meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian yang kedua uji asumsi klasik meliputi uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan yang terakhir uji normalitas. Kemudian alat analisis data yang saya ambil, saya menggunakan alat analisis yaitu berupa regresi linear berganda. Kemudian untuk uji hipotesisnya ada 3, yang pertama uji parsial, kedua uji simultan, yang ketiga yaitu koefisien determinasi. Untuk skala pengukuran dalam penelitian ini saya menggunakan skala Likert seperti yang saya tampilkan berikut ini. Berikut ini merupakan masing-masing dari kuesioner dari variabel penelitian yang saya ambil. Ada variabel human relation, kuesionernya sebagai berikut, kuesioner variabel efikasi diri. Berikut ini merupakan kuesioner variabel beban kerja dan kuesioner variabel burnout. Dan yang terakhir adalah kuesioner dari kinerja. Berikut ini merupakan dokumentasi puskesmas karyawan 1. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.